kelompok 3 terdiri dari: pertama, Siti Arofatus Sadah; kedua, Anggita Putri Haryono; ketiga, Intan Suryaningrum. Kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit ya? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Mengapa suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik dan juga ada larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik? Mari kita simak percobaan berikut ini. Percobaan pertama. Percobaan ini akan dilakukan secara virtual menggunakan link dari Kemendikbud, yaitu berupa link rumah belajar. Pada menu ini kita dapat melihat materi pada pembelajaran ini. Sedangkan pada menu bantuan kita dapat mengetahui langkah-langkah menggunakan percobaan virtual ini. Langsung saja untuk percobaan pertama kita menggunakan larutan garam atau NaCl. Ternyata setelah saklar dihidupkan di dalam larutan terdapat banyak gelembung gas dan nyala lampu sangat terang. Jadi larutan ini merupakan larutan elektrolit kuat. Percobaan kedua yaitu kita menggunakan larutan natrium hidroksida. Setelah saklar dihidupkan ternyata terdapat banyak gelembung gas dan nyala lampu sangat terang. Ini merupakan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya yaitu larutan asam asetan. Setelah dihidupkan ternyata gelembung gas sedikit dan nyala lampu redup. Ini merupakan larutan elektrolit lemah. Yang selanjutnya yaitu larutan asam karbonat. Setelah saklar dihidupkan ternyata terdapat sedikit gelembung gas dan nyala lampu juga redup. Ini merupakan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya yaitu larutan air murni. Setelah saklar dihidupkan ternyata tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak menyala. Ini merupakan larutan non-elektrolit. Selanjutnya yaitu larutan glukosa. Setelah saklar dihidupkan ternyata tidak terdapat gelembung gas dan nyala lampu tidak menyala. Apakah semua larutan mengandung ion? Tidak semua larutan mengandung ion, hanya senyawa ion dan senyawa kovalen polar saja yang dapat mengalami ionisasi. Berdasarkan sifat dan jenis daya hantar listrik, larutan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, larutan elektrolit kuat. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga, larutan non-elektrolit. Berikut ini adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu garam natrium klorida, asam klorida, natrium hidroksida, dan asam sulfat. Sedangkan contoh dari larutan elektrolit lemah adalah asam asetat, amonium hidroksida, asam cyanida, dan aluminium hidroksida. Sedangkan contoh dari larutan non-elektrolit adalah glukosa, maltosa, urea, dan etanol. Demikianlah pembahasan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.